Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan-karyawati PT IHI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan surah Al-Maidah ayat 27 yang kaitannya kita alhamdulillah sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Tak lama lagi kita akan masuk Dzulhijjah atau masuk bulan hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Watslu 'alaihim, dan bacakanlah, sampaikanlah ya Muhammad, he Muhammad, 'alaihim, atas mereka, ay ala qaumik, atas kaummu. Naba ay khabar ibnai Adam, kisah kabar cerita kedua anaknya Adam. Habilun wa Qabilul, yaitu adalah Habil dan Qabil, bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka berkurban, ilallahi, kepada Allah. Habil kurbannya adalah kambing gibas, wa zar'un liqabil, dan tanaman atau gandum liqabil, bagi Qabil. Fatukubbila min ahadihima, maka diterima dari salah satu kedua anak Nabi Adam. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak terima dari yang lain. Qala, berkata Qabil, la aqtulannak, sesungguhnya aku akan membunuh. Qala, berkatalah Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin,
sesungguhnya Allah bakal menerima dari golongan orang-orang yang bertakwa. Para jamaah yang dimuliakan Allah, setiap para nabi itu syariatnya, hukumnya berbeda. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu syariatnya, hukumnya berbeda. Allah nyatakan watslu alaihim, Muhammad sampaikanlah, bacakanlah, katakanlah alaihim, atas mereka. Siapa mereka itu? Ala qaumik, kaummu. Ya termasuk kita ini adalah kaumnya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada kaumnya? Naba'a ay khabara bnai Adam, kisah, kabar, cerita kedua anak Nabi Adam alaihissalam. Siapa kedua Nabi Adam itu anaknya? Pertama adalah Habil dan yang kedua adalah Qabil. Di mana Habil ini adalah punya kembaran yang cantik, sementara Habil ini punya kembaran yang kurang cantik, sementara Qabil kembarannya adalah cantik. Syariat Nabi Adam alaihissalam diperintahkannya oleh Allah, di mana kembarannya itu, kakaknya, dinikahkan dengan kembaran adiknya. Dan kembaran adiknya dinikahkan dengan kembaran kakaknya yang laki-laki. Itu hukum yang berlaku yang Allah syariatkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Adam, hei Adam, nikahkanlah Habil dengan kembaran anakmu yaitu Qabil, dan Qabil nikahkanlah dengan kembarannya Habil. Jadi silang. Kembarannya Habil parasnya kurang begitu cantik, tapi kembarannya Qabil parasnya cantik. Hukum dari Allah disampaikan kepada Nabiullah Adam, dan Adam pun menyampaikan kepada putranya. Habil menerima, tapi Qabil tidak terima. Apa kata Qabil? Saya tidak terima. Lawang kembaran saya ayu, kembaran saya cantik, kembaran saya elok. Masa saya dinikahkan dengan kembaran kakak saya yang bernama Habil? Jelek, kurang cantik, kurang indah. Moh, kata bahasa Jawa. Saya nggak mau, saya tidak mau. Jadi keputusan daripada Nabi Adam, perintah Allah, anak-anaknya tidak mau. Inilah Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Saran orang tua, keinginan orang tua di zaman sekarang juga banyak yang anak memang tidak mengikuti dan tidak mau. Lawang dari dulunya juga begitu. Orang tua kepenginnya begini, tapi anak nggak mau. Orang tua pengennya begitu, anak juga nggak mau. Nah, apalagi kita, anak bukan nabi, bukan rasul, Nabi Adam, yaitu Qabil, tidak mau menuruti perintah bapaknya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Dan pada akhirnya, ketika Allah perintahkan kepada Nabi Adam, kepada putranya, dan putranya tidak mau, Allah perintahkan, ya sudahlah, kalau memang anakmu, kedua anakmu tidak nerima, idh qarruba kurbanan, kedua anakmu suruh kurban saja. Nah, ini asal muasalnya adanya kurban. Adapun diperintahkannya, disyariatnya kurban kepada kita selaku umat Nabi,
itu dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Adapun hukum kurban semenjak Nabi Adam sudah ada. Idh qarraba qurbanan. Ketika mereka berdua diperintahkan untuk berkurban, ya sudah. Habil kamu berkurban, Qabil juga kurban. Siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, dia yang berhak untuk menikahi, mengambil perempuan yang cantik. Habil memberikan kurbannya seekor kambing gibas, sementara Qabil memberikan kurbannya itu adalah biji-bijian, di antaranya adalah gandum. Pada zaman itu, kurban yang diterima atau tidak langsung api turun dari langit. Api itu tangzilu minas sama, turun dari langit langsung menyambar kurban itu. Langsung dibuktikan. Habil langsung membawa satu ekor kambing gibasnya yang berwarna putih dan bertanduk. Kemudian Qabil membawa satu karung gandum, diletakkannya di bawah bukit. Mana di antara kalian yang diterima kurbannya oleh Allah, dia yang berhak untuk menikahi, mengambil perempuan yang cantik, semacam sayembara. Dan ketika Habil mengikat kambingnya, ketika Qabil meletakkan satu karung gandumnya, mana yang diterima? Disaksikan oleh Nabi Adam, disaksikan pula oleh Qabil dan Habil. Ternyata begitu api turun dari langit, yang diambil, yang disambar itu adalah bukannya Qabil kurbannya, tapi Habil, kambingnya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, seandainya saja kalau di zaman sekarang ini kurban yang diterima oleh Allah dan tidaknya langsung dibuktikan, ketahuan semua kayaknya. Mana kurban yang ikhlas, mana yang tidak. Dalam ujung ayatnya begini, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kalimatnya innama, ada adat inhisor. Sesungguhnya Allah bakal menerima ibadah, termasuknya kurban, adalah minal muttaqin, hanya dari golongan orang-orang yang bertakwa. Tafsir daripada al-muttaqin itu adalah ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi gara-garanya Qabil tidak diterima kurbannya oleh Allah, tumbuh rasa benci, hasud, enak, blekenek, dendam. Kakak beradik berantem, kakak adik ribut, sesama saudara ribut, ada rasa hasud, ada rasa dengki, ada rasa iri. Kurban saya tidak diterima sementara kamu diterima. Pokoknya tidak. La aqtulannak, tak bunuh kamu. Sampai membunuh. Jadi ternyata Qabil ini mempunyai sifat hasud. Maka manusia yang pertama mempunyai sifat hasud itu adalah Qabil. Maka sekarang apabila ada manusia yang mempunyai sifat hasud, keturunan Qabil kayaknya ini. Melihat temannya sukses, melihat tetangganya sukses, melihat saudaranya sukses, tidak senang, timbul rasa hasud. Al-hasud la yasud, orang kedengkian itu tidak akan menjadikan seseorang dia hidup tenang dan bahagia. Hasud, dengki, tanda tak mampu. Seharusnya apa? Senang ketika saudara sukses, ketika tetangga sukses, ketika temannya sukses, senang. Karena senangnya itu bagian daripada kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk apa? Orang yang mempunyai hati yang legowo. Justru yang mempunyai hati legowo itu ciri orang yang sukses. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah akan lapangkan hati seseorang apabila hatinya legowo. Jadi hidupnya tenang. Sebab apa? Rezeki sudah ada yang mengatur. Derajat manusia itu nggak beda. Derajat manusia itu berbeda, tidaklah sama. Bahkan maaf, satu ibu satu bapak
keluar dari rahim yang sama, anaknya, kakaknya, adiknya, anaknya 5 misalkan, itu 5-5-nya nggak sama, berbeda. Anak yang pertama alhamdulillah sukses, anak yang kedua agak sukses, anak yang ketiga meseset. Apa meseset? Seret. Anak yang keempat amburadul, yang kelima acak-acakan. Ternyata dari rahim yang sama, dari ibu yang sama, tempat yang sama, derajat itu tidak sama. Itulah keadilan Allah, itulah maha adilnya Allah. Tujuannya apa? Kakaknya yang mampu, kakaknya yang sukses, kakaknya yang kaya, untuk membantu adiknya yang kurang mampu. Ternyata itu tujuan daripada Allah, cuma manusia tidak menyadarinya itu. Jadi yang pertama kali hasud itu adalah Qabil, mempunyai sifat kedengkian. Karena apa? Saya tidak diterima, saya ditolak, masih geletak saya punya barang. Atau barangkali ada orang yang melamar kerja, dia punya teman, dia punya saudara, bareng bawa lamarannya, bawanya bareng, naroknya bareng, tapi ketika dipilih ternyata satu dia yang terpilih, sementara yang tidak dipilih, wah enak kamu mau dipilih, diterima, saya mah enggak. Jangan cemburu, jangan hasud. Rezeki sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada takarannya mah. Wah, ujungnya apa? Ana wong jero nih gaya nih. Ana wong jero nih gaya nih. Siapa wong jeronya ini? Nah, pasti larinya ke situ. Tidak akan. Nahnu qasamna ma'isyata baina fil hayatid dunya. Apa kata Allah? Nahnu qasamna baina ma'isyata fil hayatid dunya. Kami sudah membagi kehidupan mereka antara satu dengan yang lain, tidaklah sama. Itulah maha adilnya Allah. Karena ada rasa hasud, la aqtulannak, tak bunuh. Ternyata Qabil ini niat mau membunuh, nggak bisa juga. Nggak bisa membunuh, ngomong pengen membunuh, tapi nggak bisa. Tapi saya bingung, gimana caranya membunuh kakak saya ini? Gimana caranya membunuh Habil ini? Nggak bisa. Qabil melihat gagak. Yang gagak itu berantem. Ada 2 ekor gagak yang berantem. Satu gagak ngambil batu dengan parungnya, dengan kakinya. Kemudian apa? Batunya itu dilemparkan kepada gagak yang satunya. Mati. Apa kata iblis? No, begitu cara bunuh orang. Saudaramu. Begitu caranya. Ambil batu, gencret. Gencret. Apa gencret? Nah, bebek saja udah kepalanya. Oh begitu. Iya, sudah sana. Habil lagi enak ngadem, digencret, dipukul kepalanya, mati. Setelah mati ternyata Qabil bingung juga. Aduh, saudara saya mati. Ternyata ada rasa ketakutan juga. Sebenci-bencinya manusia kepada saudara, tetap ketika melakukan kejelekan ada rasa penyesalan. Bagaimanapun darahmu dengan darahnya itu sama, dari bapak ibu yang sama. Sebenci-bencinya kita sama saudara, sama kakak, sama adik, tetap. Misalkan kita benci, nggak akur misalkan sama kakaknya atau adiknya. Adik kita, kakak kita ada yang nganiaya misalkan. Kira-kira kita ikut sakit hati nggak? Ya udah jelas pada gitu. Nah, udah tetap rumahnya kebakaran, tetap kita masih tetap ada rasa iba. Karena apa? Ya itulah yang namanya saudara. Sebenci-bencinya kita kepada saudara, tetap dia itu ingat lahir dari tempat yang sama, tidur juga pernah bareng, makan pernah bareng, mandi pernah bareng, ubek-ubek karo bapak mae. Hadirin saudara yang dimuliakan Allah, setelah gagak yang satunya menjatuhkan batu, kemudian Qabil mengambil batu dan Habil dibunuh. Setelah dibunuh, bingung bagaimana cara menguburnya. Bagaimana ini urusannya? Lihatlah lagi huruf gagak tersebut. Ternyata gagak itu langsung ngeruk dengan parungnya, dengan kakinya. Setelah berlobang, kemudian ditariklah gagak itu dan dimasukkan dalam lubang, ditimbun. Oh, begitu caranya orang begitu caranya mengubur
yang sudah mati. Akhirnya Qabil langsung menggali dan dikuburnya. Jadi manusia yang pertama kali membunuh adalah Qabil. Manusia yang pertama kali dibunuh adalah Habil. Gitu, Pak. Jadi manusia yang pertama kali mengubur manusia ya Qabil. Manusia yang pertama kali dikubur adalah Habil. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Gara-gara itulah menyesal Qabil. Gara-gara itulah menyesal Qabil. Nabi Adam kala itu belum balik dari Mekah. Begitu balik dari Mekah, Qabil mukanya hitam. Qabil mukanya jelek. Apa kata Nabi Adam? Mana ademu Habil? Tidak ada. Hilang, bohong. Dari mukamu ketahuan. Dari kulitmu ketahuan. Apa? Ciri orang yang habis melakukan dosa adalah kulitnya hitam, mukanya hitam. Nah, benar itu. Nah, Qabil ketika dipandang oleh Nabi Adam kulitnya hitam, maka dosa itu siapa orang yang melakukan dosa satu kali akan ada noda hitam di dalam hatinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika Qabil membunuh Habil, Habil pun sama sekali tidak menepisnya. Apa bahasanya? La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadayya ilaik. Saya tidak akan melawan wahai saudaraku. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Inilah pertama kali adanya kurban. Tapi waktu itu belum disyariatkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Adapun kurban dari Nabi Adam itu sudah ada. Maka dengan demikian persiapkan diri kita untuk menyambut hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Banyak yang bertanya begini, Ustadz, bagaimana kalau saya belum ekah tapi kurban? Ya sah-sah saja. Kalau kita belum ekah, kita kurban, boleh? Ya boleh. Karena kurban dan ekah itu berbeda. Kalau kurban, bulannya tertentu, tanggalnya tertentu. Tapi kalau akikah bebas, kapan dia lahir, disitulah yang namanya ekah. Kurban bulan Dzulhijjah, tanggalnya 10 dan ayyamut tasyrik 11, 12, 13. Dan dibaginya nayian, mentah, bukannya matang. Maka tidak sah siapa orang yang berkurban kemudian dimasak, dibagiin rabeknya. Nggak sah itu, ngatur dewek aran itu. Atau barangkali kita kurban, dimasak, panggil fakir miskin, ayo semuanya makan, ini kurban saya. Juga sama, tidak sah. Sebab wajib syarat daripada hewan kurban yang dibagikan harus yang mentah, tidak boleh yang matang. Kalau akikah, kullu gulamin murtahanun biaqiqatihi. Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini, murtahanun itu tergadaikan. Maka tebuslah dengan akikah. Caranya bagaimana? Tudbahu, sembelih kambing. Kapan? Yauma sabi'i wiladatih. Pada waktu hari ke-7. Setelah dilahirkannya, sembelihin kambing. Untuk apa? Penebus daripada anak itu. Sebab ada satu keterangan riwayat, siapa orang yang punya anak belum diekahin, maka nanti bapak ibunya tidak akan mendapatkan syafaat daripada anak itu pada hari kiamat nanti. Ustadz, saya itu belum diekahin. Jangankan ekah, lawang bau beli beras saja dulu orang tua saya itu nggak mampu. Nah, begitu tanya, ternyata saya belum diekah. Bolehkah Ustadz saya mengekahi untuk diri saya sendiri? Boleh, silakan. Boleh, bukan tidak boleh. Boleh. Boleh-boleh saja. Terus nanti Ustadz, apakah saya nanti dibedong? Dicukur, di marhaban? Marhaban.
sudah bangkotan, belum diekain. Eka. Setelah eka dibedong, diderahkan marhaban ya nurul aini marhaban. Yang dicukur bukan rambut kepalanya, jenggot sama kumisnya itu, Pak. Lawang bayi bangkotan begitu kok. Banyak itu, Pak, yang memang belum ekah dulu pada waktu dilahirkan oleh emaknya karena nggak punya uang. Nah, sekarang mampu, boleh. Hukumnya boleh. Jadi hukum berkurban sekalipun belum ekah boleh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ada juga satu pernyataan begini, Pak. Yang seliweran itu di media sosial. Ustadz sering ditelepon, bahkan kemarin juga ditanya, Ustadz katanya boleh 1 ekor kambing buat sekeluarga. Ya boleh. Dari dulu juga boleh. Kata siapa enggak boleh? Tapi Ustadz waktu di pengajian 1 ekor kambing 1 orang. Ngaji ini ngamplong. Makanya kalau ngaji disimak dulu. Kalau ngaji itu yang benar disimaknya. Maksudnya begini. Hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang belum pernah ditinggalkan oleh Nabi semasa hidupnya. Nah, apabila kita sendiri gak ada keluarga, mampu kita kurban, berarti mampunya itu sunnah, namanya sunnah ain. Sebab dibagi lagi, ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Secara individu, personal, kita kurban, namanya sunnah ain. Karena ada istri, ada anak, satu keluarga itu ada 5 orang. Nah, kambing hanya cukup 1 belinya, uangnya nggak cukup buat semuanya. Maka dalam satu keluarga, nama kita kurbannya, tapi buat keluarga. Artinya apa? Gugurlah kesunahan daripada keluarga kita karena sudah wakilnya sama kita. Bukan berarti kambing 1 buat yang 8 orang itu. Paham nggak? Wis pahamilah anda gelis lah. Nah, itu namanya sunnah kifayah. Lah ini dipahami bahwa 1 ekor kambing cukup buat 1 keluarga. Iya, tapi namanya jangan disebutin, jangan begini. Pak, saya mau kurban. Nih, siapa? Seekor. Kurban siapa? Saya, mertua, adik, ibu, emak, 7 orang. Tuh, kok kambingnya 1? Katanya boleh buat orang banyak. Nah, ini yang salah. Tetap terhitungnya 1. Tapi kita yang berkurban, niatnya apa? Buat keluarga. Yang disembelih, yang dipotong, mah tetap niatnya buat 1 orang. Sebab ukuran 1 ekor kambing itu likulli syasin, bagi seseorang, tidak buat yang lain. Ini, Pak, yang seliweran di media sosial. Memang dijelaskannya begitu, cuma kita yang mendengar, oh berarti boleh 1 ekor kambing cukup buat keluarga. Akhirnya anaknya 7 beli kambingnya 1. Tiap tahun begitu, baik. Nah, padahal ukurannya itu 1 ekor kambing buat 1 orang. Yang sekeluarga namanya sunnah kifayah. Seperti fardu ada 2. Ada fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain kewajiban individu. Kalau kita tidak sholat, maka kitanya dosa. Boleh gak diwakilkan? Ya nggak bisa. Kalau fardu kifayah, ada orang meninggal dunia, tidak ada yang menyolatkan, 1 yang menyolatkan, semua tidak mendapatkan dosa karena 1. Begitu juga hukum kurban, sunnah ain. Kalau kita kurban, kita yang dapat pahala. Keluarga nggak kurban, maka sudah diwakili oleh kita. Adapun kambing tetap nama kita. Itulah namanya sunnah kifayah. Semoga semuanya mampu tahun ini untuk berkurban.
Allah berikan kelapangan rizki, Allah berikan kelebihan rizki. Semoga tahun ini semuanya kita mampu untuk berkurban. Amin ya rabbal alamin. Itulah dua ayat tadi. Semoga menjadi mauidhah buat kita, khususnya buat pribadi saya. Hikmah yang kita sampaikan tadi adalah apa? Janganlah kita hasud kepada orang yang diberikan nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita dengki kepada orang yang mendapatkan anugerah nikmat dari Allah. Sebab apa? Allah yang membagi, bukan manusia. Allah yang memberi. Kalau kita dengki kepada seseorang yang mendapatkan rezeki dan anugerah, berarti sama hanya kita benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina waj'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma tawil umurana mal amalis solihah wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana sarzaqana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik